Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan kamilan wa ja'ala as-salata 'imadat dinil Islam وجعل الجهاد سبيل المؤمنين وجعل الجنة معادة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم. Bantu subscribe ya Kak, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segala fadilatul habaib, para kiai, para asatidzah, yang mohon maaf seandainya tidak saya sebutkan semua satu demi satu. Guru khusus guru kita tercinta Kiai Haji Fakhruddin Al-Badani, kemudian yang baru saja tadi menyampaikan tausiahnya Ustaz Zainal, kemudian juga Ustaz Zainuri, dan segenap para asatidzah yang lain yang insya Allah sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan usianya, dimurahkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, dan diistiqamahkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap DKM Masjid Al-I'tisam yang sudah bersusah payah mengundang kita semua pada malam ini. Mudah-mudahan dari payah panitia dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Wabil khusus kepada semua jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita bawa, duduknya kita semua di sini, Allah jadikan sebagai tambahan amal ibadah kita. Mudah-mudahan selesai majelis maulid ini Allah hapuskan dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa para habaib kiai dan ulama kita. Dan mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami semua yang hadir suatu saat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, puja dan puji kita tujukan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada pemimpin kita Habibul A'zam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan ibadah yang kita contoh, dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah agar suatu saat nanti Allah izinkan kita semua untuk bisa berkumpul bersama dengan Nabi kita Muhammad. Ya Allah, izinkan kepada kami, berikan kepada kami kesempatan yang begitu kami nanti sebelum kami semua kembali menghadap kepadamu, agar kami mempunyai kesempatan untuk bisa berziarah ke makam Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibadallah, tahadusan binikmah, malam ini kita kembali dikumpulkan di masjid ini untuk yang kesekian kali. Kenapa saya bilang kesekian kali? Karena saya musnullah. Kalau bicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun ini
masjid ini bukan tempat pertama yang kita datangi untuk memperingati Maulid Nabi, betul? Kira-kira jamaah yang hadir Maulid ini cuma di masjid doang, apa di tempat lain ikut juga? Dan saya husnuzan dikarenakan sudah banyak majelis Maulid yang kita datangi, saya anggap semua yang hadir sudah paham tentang makna dan tujuan daripada Maulid Nabi Muhammad. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya peringatan Maulid Nabi yang dibuat dimanapun, baik di masjid ini ataupun di masjid-masjid yang lain ataupun di majelis taklim manapun, musola juga demikian, tidak ada tujuan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi kecuali untuk mengajak umat Nabi kembali mencintai dan mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi kewajiban kita sebagai umat Nabi, satu-satunya manusia yang Allah jamin seandainya kita ikut dengan beliau akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah, yakni cuma baginda Nabi kita Muhammad. Semua para dai hanya mengajak umat untuk kembali mencintai Nabi Muhammad, bukan mencintai dai-nya. Termasuk saya nggak berani bilang kepada jamaah ikut saya akan selamat, enggak. Ikuti baginda Nabi kita Muhammad dan semua ulama yang masih mengikuti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya mau menjamin jamaah? Toh saya juga nggak tahu selamat apa enggak nanti di dunia. Makanya mudah-mudahan dengan kita berkumpul yang begini memperingati Maulid Nabi, suatu saat nanti kita bisa berkumpul sudah Nabi kita Muhammad. Amin ya rabbal. Taib ibadallah, singkat cerita, sebagaimana satu ayat yang suka disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi, Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sudah hafal semuanya? Pastinya sudah hafal bahwasanya Allah sudah siapkan buat kita satu contoh yang terbaik dalam hidup kita, yakni Nabi kita Muhammad. Artinya ibadah Allah, semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik buat kita. Ibadah Nabi adalah ibadah yang paling baik, sabarnya Nabi adalah sabar yang paling baik, akhlaknya Nabi juga adalah akhlak yang paling baik. Betul? Betul? Baik, sebelum kita ngomong panjang lebar, kalau bicara akhlak Nabi, karena kita kan diperintahkan buat ikut akhlak Nabi. Saya dari sekian banyak akhlak Nabi, saya nggak mau banyak, 3. Ingatin baik-baik. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika dihina pribadinya, beliau tidak membalasnya. Mana contohnya Habib? Ada satu kisah yang sudah masyhur di kalangan kita. Ketika Nabi Muhammad berangkat ke masjid, kemudian beliau diludahi. Saya tanya, Nabi ngebalasnya? Bahkan satu ketika disampaikan, ketika dia meludahi Nabi dalam keadaan sakit, Nabi jenguk dia. Dari akhlaknya Nabi yang tadi benci dengan Nabi Muhammad, akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad. Ingat baik-baik, yang pertama, Nabi ketika dihina pribadinya, disakiti pribadinya, tidak ngebahas. Yang kedua, ketika Nabi disakiti, Nabi balas mendoakan yang menyakiti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Taif, beliau nggak disambut tapi disambut terluka dari Muhammad. Malaikat nggak mau tinggal diam, malaikat nggak ikhlas melihat ada mereka yang menyakiti Nabi Muhammad. Malaikat mau ngebalas mereka, tapi Nabi nggak kasih. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah, seandainya dari mereka tidak ada yang beriman, saya minta kepada Allah anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutahaddusan bin ni'mah, saat ini Taif semuanya beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi kalau disakitin
Baik, yang ketiga, Nabi ketika disakiti beliau balas dengan kebaikan. Ketika Nabi dicaci maki saat beliau menyuapi tukang minta yang buta, besoknya Nabi tetap nyuapin dia, meskipun Nabi tahu ketika disuapin beliau akan dicaci maki. Itulah sebagian kecil dari banyaknya akhlak Nabi Muhammad. Yang ketiga, ketika Nabi disakiti, Nabi balas dengan kebaikan. Pertanyaan saya, kita yang udah ikut maulid di mana-mana, yang katanya cinta sama Nabi, yang katanya mau ikut akhlaknya Nabi, dari 3 akhlak Nabi yang tadi kita sebutkan, saya tanya, orang Huruf Jami ada di nomor berapa? Jawab. Nomor 1 mungkin ya kita. Kalau kita disakiti, kita diam, bisa nggak kita? Aku kalau kata tadi, model kayak kita disakiti, balasnya lebih. Bahkan kita kalau udah benci sama orang yang lain kita bawa. Lo jangan berteman sama anaknya semalam, nggak teman sama bapaknya. Apa urusannya lo? Nomor 1 kita nggak masuk. Nomor 2 nih, mungkin di sini ada ketika disakiti kemudian dia balas mendoakan. Bisa kita begitu? Bisa kita begitu? 1 ketiga ada di grup RT informasi dari RT. Kata beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tetangga kita yang sakit udah seminggu nggak baik-baik. Tolong baca di suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca Allah angkat penyakitnya. Ternyata begitu kita baca, yang sakit musuh kita. Ada kita doain dia? Ada kita doain dia? Yang ada kita ucap dalam hati, kenapa gak mampu sekalian doa? Nomor 2 kita gak masuk. Oh, mungkin Huruf Jami masuknya nomor 3. Ketika disakiti, dibalas dengan kebaikan. Bisa kita begitu? Yang ada prinsip hidup kita, lo baik, lo jahat, gue lebih. Model kita. Apalagi emak-emak. Emak-emak kalau udah benci sama temennya, luar biasa. Makanya Bu, nggak usah percaya sama besti-bestian tuh. Biar kata besti juga suatu saat bisa nyakitin hati, bener. Tapi ibu nggak usah khawatir, ibu punya teman, punya besti, tapi ngecewain ibu, nggak apa-apa, emang perempuan kebanyakan begitu. Jangankan ame teman, ame laki aja begitu dia. Padahal laki yang ngasih duit, laki yang beliin baju, laki yang bayar COD-annya. Begitu laki punya salah, diapain Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Atau ibu udah dibilang dari sekian banyak perempuan sini yang belum pakai bukan mau tanya yang tadi ngomong pakai lakinya yang mana itu? Lakinya yang mana itu? Buat lakinya pesan gua 1 yang sabar ya bang. Bertahan gua pakai dong. Tapi saya nggak menyalahkan orang tua. Sebetulnya perempuan itu termasuk Allah yang paling gampang seandainya suaminya paham bagaimana istrinya. Perempuan gak bisa banyak. Ini kita cuma minta kita itu ngerti apa yang dia suka. Makanya Pak, buat yang menikah. Kalau kamu hidup tenang dalam mematahkan, berarti hidup ini lo simple deh. Kasih tahu rahasia aja deh. Bini kita satunya cuma 2. Yang pertama kita punya bini satunya ame. Kompak jawabannya. Emang begitu modalnya dia? Apa mau mancing seharian biar gak ada yang bini? Gampang. Sebelum mancing tinggal 5 juta. Benar gak Bu?
matret nggak ada. Perempuan nggak ada yang matret, yang ada lagi di belakang. Betul? Perempuan bukan matret, mereka cuma realistis. Mereka mau tampil cantik depan suaminya kan modal, kan duit tuh ya. Kan dia cakep pakai skincare, masa mau pakai tepung boleh sih? Maafin, Bang, nggak ada sejarahnya suami yang menyenangkan hati istrinya, ada rezekinya akan sempit. Semakin banyak suami membahagiakan istri, maka Allah akan semakin buka rezeki suaminya. Betul? Karena salah satu kehebatan perempuan, hebat dan istri, dia minta sama Allah bukan buat dia, tapi buat suami. Ya Allah, sehatin suami saya. Ya Allah, panjangin umur suami saya. Ya Allah, kasih kerjaan yang baik suami saya. Tambahin rezeki suami saya. Hebatnya ini, dia minta bukan buat dia, buat dia. Makanya suami gak boleh pelit sama istri. Suami gak boleh lupa dari semua yang suami punya dalam bentuk rezeki. Ada doa istri. Terima kasih buat istri yang mendoakan suami. Bisa jadi termasuk semua yang ngomong nih, kita punya mobil, kita punya bangga, kita punya rumah, kita punya kerjaan, bisa jadi bukan karena usaha kita, tapi karena Allah mengabulkan doa istri kita. Betul? Bayangin Bang, satu bini yang ngedoain kita kebangga, apalagi 4 yang ngedoain kita. Dia gantian. Masa tuh gue bilang itu bela diri bukan dulu lagi. Artinya ibadah Allah. Kalau kita udah jadikan dari Muhammad atau terbaik dalam hidup kita, semua yang kita lakukan adalah bersyukur kepada baginda Nabi kita Muhammad. Saya nggak perlu panjang lebar, termasuk salah satu yang jangan suka dilupa sama umat Islam. Nabi Muhammad bukan contoh dalam ibadah saya. Nabi Muhammad bukan cuma contoh dalam akhlak saja. Termasuk Nabi Muhammad juga contoh buat kita di dalam menciptakan dan menjaga persatuan antar umat Islam. Siapa Nabi Muhammad? Apa kata Allah Taala? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'ala Muhammad bainahum. Nabi tegas kepada kaum muslim dalam bentuk ibadah dan akidah. Tapi Nabi sama muslim saling sayang. Kita beda, kita sama non-muslim takutnya bukan main. Kami sama-sama Islam, main suka-suka habis-habis selesai. Termasuk saya ulang lagi masalah kita bikin maulid tadi. Karena beberapa tahun ke belakang di sosial media mulai kencang lagi. Mereka yang anti maulid Nabi mulai kencang lagi. Padahal normal yang mau bikin maulid foto terus bikin maulid itu banyak pahala di dalamnya. Karena saat ini kita sedang bergembira dengan nikmat Allah yang paling besar buat kita, yakni Allah hadirkan baginda Nabi kita Muhammad. Yang nggak bikin nggak apa-apa. Fa insya Allah kami para dai tidak akan pernah mengatakan mereka yang nggak bikin maulid Nabi nggak cinta sama Nabi. Karena kami husnullah, mereka punya cara lain dalam mencintai Nabi Muhammad. Tapi tolong yang nggak bikin jangan suka menyalahkan kami. Perbedaan di tengah-tengah umat itu biasa dan kita sudah melaksanakan tiap hari. Contoh, seandainya umat Islam bisa menghormati perbedaan yang ada, maka akan tercipta ketenangan di tengah-tengah umat Islam. Tapi seandainya ada pemaksaan pendapat, akan tercipta perbedaan di tengah-tengah umat Islam. Al-ittihad bahasa persatuan adalah awal dari sebuah kasih. Contoh, ini masjid Al-Qisam kalau subuh pakai mulut kan? Pakai mulut kan? Pakai. Saya tanya ketika imam mulut zaman kita nih, kira-kira ada nggak jamaah yang nggak mulut? Ada nggak yang nggak mulut? Ada. Kalau dulu nggak ada cerita. Yang namanya makmum
Dia tahu kewajiban makmum adalah ikut imam. Dulu serentak, kunut semua. Tapi sekarang ketika imam kunut, jangan kaget di belakang ada makmum yang tak kunut. Subhanallah, meskipun ada perbedaan di tengah-tengahnya, tapi ketika dua-duanya bisa memahami, selesai sholat, selesai doa, sampai bubar jamaah, itu ibadah akan tetap tenang. Tapi ketika ada yang maksa pendapatnya, saya yakin di tengah-tengah ibadah akan timbul perpecahan dan pertikaian. Contoh, misal besok pagi subuh di Al-Iqtisar ada 2 jamaah, yang satu kunut, yang satu kagak. Tiba-tiba imam selesai iktidal, dia angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait. Yang kunut ikut imam, angkat tangan, amin. Yang gak kunut, dia diam. Tapi saat itu ada pemaksaan pendapat. Misal begitu yang kunut ngelihat sebelahnya, dia gak angkat tangan, dipaksa buat diangkat. Saya tanya, berantem gak di situ? Atau sebaliknya, ketika yang kunut angkat tangan amin, sebelahnya yang enggak, ditepak tangannya, bid'ah lo, punya-punyangan enggak lo? Kenapa jadi berantem? Karena ada pemaksaan pendapat. Ini yang lebih banyak tengah-tengah kita ya kawan. Saya nggak khawatir dengan semua yang kalian, karena saya musuh antum semua udah paham, antum semua udah kuat, nggak akan mungkin tergoyahkan. Tapi bagaimana sih anak-anak cucu kita nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dari mana kita bisa ambil kesimpulan? Karena ternyata sampai dengan saat ini justru majelis-majelis taklim di tempat yang paling banyak ada ilmunya, kebanyakan yang hadir yang udah tua masih muda. Anak-anak kita kebanyakan kalau ngaji via sosmed, ngaji via YouTube, kalau diajak ke majelis ogah mereka. Makanya kebanyakan yang ada di majelis aki-aki semuanya. Tapi mohon maaf banyak berarti, bagaimanapun juga saya selalu pengajian emak-emak. Pak, contoh emak-emak ya Pak. Emak-emak kalau ngaji nggak banyak debatnya. Mau bikin pagi ayo yang datang ramai. Mau bikin siang jadi yang datang penuh, mau bikin malam sama. Bapak-bapak kalau mau ngaji debatnya doang yang rame. Kumpul di masjid, dia besok kita rapat bikin pengajian. Ada yang usul bagaimana kalau Jumat malam, jangan. Kenapa? Karena Jumat masih hari kerja, sampai rumah tahun malam macet di jalanan. Ya udah bikinnya Sabtu malam, jangan. Sabtu banyak kondangan, waktu itu warga. Ya udah bikin Minggu malam, jangan. Besoknya kerja, takutnya pada nggak bisa ngaji. Akhirnya yang ketemu ketok palu, kita bikin pengajian minggu subuh. Kan pada yang mana-mana itu setuju semua sepakat ketok palu. Begitu pelaksanaan pengajian, yang rapat nggak ada yang lomba aku juga. Memang sampai pada model itu. Maka saya termasuk insya Allah dai-nya nggak terganggu dengan anak-anak muda. Saya masih bersyukur ya Allah ketika di masjid ada anak-anak muda. Biar kata anak bocah banyak bercandanya, nggak apa-apa, kita aja yang maklumi. Sama kita yang banyak sabar nasihatin dia, khususnya buat DKM. Ingat, kita ini DKM bukan centeng tanah kosong. Jadi DKM gak usah galak-galak lo bocah berisik main ancam aja, jangan berisik mau tabung lo apa-apaan lo. Ingetin dia, nasihatin dia. Yang namanya bocah emang dunianya begitu, emang dia hobinya main. Kalau bocah ditakutin, besok kita mati, anak bocah udah gede nggak ada mau ke masjid. Diam lu. Ya boleh itu bocah yang nyok nenek-nenek. Emang malatah pokoknya. Iya. Bagaimanapun juga kita makin tua nanti, Muhammad ambil hutunakismu makin tua kita. Habis itu kita meninggal, kalau anak-anak kecil udah pada nggak ada ke masjid, besok siapa yang mau ngurusin kita? Bahkan buat saya pribadi, masih penting anak-anak bocah dia ke masjid meskipun dia bercanda, tinggal kita ingetin waktunya sholat, habis itu jangan bercanda dulu. Sampai kapan? Sampai dia berhasil nggak bercanda ketika ibadah dia. Buat saya masih penting anak kecil yang begitu tapi dia masih mau ke masjid ketimbang tua bangka tetangga masjid nggak pernah ke masjid. Betul? Ada yang begitu di sini? Ada yang begitu? Yang mana potongannya?
masjid kagak, jumbang kagak, masjid bikin maulid repot sendirian. Begitu mati pas bayar di masjid, usai aja itu tuh. Jangan ya Pak. Ya, kenapa saya bilang Nabi Muhammad satu tokoh yang berhasil menciptakan persatuan? Tugas kita saat ini tinggal jaga persatuan umat Islam. Kalau kita nggak kembali kepada Allah dan Rasulnya, untuk gimana? Kalau kata bahasa sosmed, dunia udah tua, musibah udah di mana-mana. Betul. Kemarin saya sempat diwawancara di infotainment. Infotainment bertanya, Habib, kenapa akhir tahun identik dengan musibah? Saya bilang nggak ada hubungan musibah dengan akhir tahun. Musibah Allah mau datangin kapan aja bisa. Bahkan kalau selama ini ada penelitian, gempa bumi terjadi karena ada lempengan, ada patahan, tsunami sebabnya ada begini dan lain sebagainya. Allah tidak butuh sebab. Ketika Allah ingin turunkan musibah, Allah tinggal mengatakan kun. Tapi kalau mau diambil hikmah, kenapa begitu mau masuk akhir tahun begitu banyak musibah di tanah kita? Karena bisa jadi Allah sedang mengingatkan kepada kita, jangan sampai kemudian nanti pergantian tahun justru di mana tempat banyak maksiatnya, di situ ada umat Islam berkumpul dengan bangga. Jadi besok akhir tahun nggak usah kemana-mana dulu. Lo mau kumpul-kumpul di rumah masing-masing udah. Lo di rumah muhasabah, asibu gogaan muhasabu kata Nabi Muhammad. Kita bermuhasabah hisab diri kita ya sebelum Allah yang menghisab kita. Apa bedanya hadir? Kalau kita masih bisa bermuhasabah, nanti malam nih, setelah hari ini saya banyak bikin dosa ya Allah, dosa A, B, C, D. Kalau kita masih bisa bermuhasabah, masih nikmat buat kita. Di mana letak nikmatnya? Karena begitu kita ingat dosa kita bisa minta ampun kepada Allah dan besok tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang paling berat buat umat Islam ketika Allah yang sudah menghisab kita semua. Ketika Allah sudah menghisab kita udah gak punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Kita udah gak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Saat itu kita hanya tinggal mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Lagian kadang-kadang gue sedih, umat Islam yang dari dulu Jambi kumpul semua, entah di Hati lah, entah di Ancol lah, jauh-jauh macet, mau ngapain? Cuma belajar ngitung doang. Sebelum jam 12 kumpul semua di Hati. Nanti pas jam 12 ngitung dah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Habis itu ngapain? Tepuk tangan kayak mau tangan tuh. Bukan. Tepuk tangan dulu lalu. Gak usah yang begitu-gituan. Hakikatnya tahunnya bertambah, usia berkurang. Semakin nambah tahun, semakin nambah langkah kita menuju ke liang. Coba lihat saudara-saudara kita. Makanya mudah-mudahan mereka yang terkena musibah Allah berikan kesabaran dalam hidupnya. Baik yang di Aceh, baik yang di Medan, baik yang di Padang, baik juga yang di Sukabumi atau di Garut, sebelumnya ada di Malang, erupsi gunung, kemudian pindah ke Bandung, kemudian kemarin di Jakarta ada kebakaran 22 orang meninggal dunia di gedung kantornya, kemudian kemarin ada anak SD yang di apel sekolahan tiba-tiba dihantam sama mobil MBG. Musibah udah banyak di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan semua yang terkena musibah, yang kehilangan harta bendanya, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Mereka yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah hapuskan dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan musibahnya sebagai penghapus daripada dosanya, dan Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa yang mengajarkan Islam kepada kita? Dalam Quran dijelaskan sama Allah, wa basyirus sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Diajarkan kepada kita kalau timpa musibah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun di Indonesia umumnya kalimatul istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kebanyakan dipakai cuma pas kematian.
Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya beliau Al-Adhkar, beliau mengatakan umat Islam dianjurkan mengucapkan kalimat istirjah seandainya dia tertimpa musibah yang paling kecil sekalipun. Bahkan Imam Nawawi mencontohkan kalau seandainya tali sendalnya putus, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ada begitu, ibu bapak pulang gaji, begitu pulang sendal suami bapak yang udah putus, kira-kira bapak ucapnya apa? Ada bapak ucap innalillahi ada gitu? Yang ada begitu apa kita bilang? Suwe udah putus lagi. Yes. Kadang-kadang kita nyampein begitu apa yang nggak patut banget. Satu ketika teman nggak tahu begini, lu belum nengokin lu. Siapa? Lu si Fulan sakit lu udah seminggu, udah payah di rumah sakit lu, tengokin kita ucap nih. Innalillahi. Apa kata teman kita? Belum mati, kan begitu modalnya. Padahal kalimat itu buat semua musibah silahkan diucapkan. Artinya di mana Allah. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu yang pernah mengatakan tidak ada satu musibah Allah turunkan kecuali atas dosa yang kita perbuat. Tidak ada satu musibah Allah angkat kecuali atas taubat yang kita punya. Oleh karena itu ibadah Allah buat umat Islam musibah udah banyak, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting jangan cuma rakyatnya, termasuk pemimpin-pemimpinnya, ajak mereka buat tobat kepada Allah, karena tidak mustahil setiap kezaliman yang mereka ciptakan dari kebijakan yang menyakiti rakyatnya akan mendatangkan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru tumben banjir bandang segitu gede yang di bawah pohonan, rame isu yang namanya pembalakan illegal logging dan lain sebagainya. Kalau seandainya memang itu disebabkan oleh manusia, karena kata Allah dalam salah satu firman-Nya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas, dan musibah yang Allah turunkan disebabkan karena kelakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan Allah sudah hentikan musibah di tengah-tengah kita, karena setiap dosa yang kita perbuat akan mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti pergantian tahun, akhir tahun dia saat itu umat Islam banyak yang lupa, dengan kemudian dia bermaksiat kepada Allah, dia kumpul-kumpul, dia joget-joget, dia maksiat-maksiat dan lain sebagainya, dia bangga dengan dosanya dan dipertontonkan di hadapan Allah. Jangan kaget, akan lebih mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebenarnya dari sekian banyak provinsi yang sudah terkena musibah, Allah masih jaga Jakarta sampai saat ini. Habib, Jakarta nggak mungkin kena gunung meletus. Habib, kita udah nggak punya gunung. Terakhir ada punya gunung Agung, udah tutup tokonya. Tapi jangan lupa ya ikhwan, kita punya lautan di Ancol. Kita masih punya angin yang bisa Allah tiupkan di tengah-tengah kita. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Sepele bagi Allah ketika Allah mendatangkan musibah ke tengah-tengah kita. Tapi ada satu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi pengingat buat kita. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab satu kaum di mana di dalamnya masih ada baginda dari kita Muhammad. Nabi udah tidak ada, sudah kembali menghadap kepada Allah. Bagaimana nasib kami umat Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan turunkan suatu azab selama di situ masih banyak yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kegiatan-kegiatan kayak gini banyakin. Kenapa? Karena termasuk di kegiatan-kegiatan ini nanti akan ditutup dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik yang biasa bikin maulid-maulid, yang biasa bikin tahlil-tahlil, yang biasa bikin ratib-ratib, kalau juga dibantah dengan mereka, kita nggak mau berdebat. Antum mau tahu salah satu cara untuk menjawab fitnahan kaum Wahabi dan Salafi yang menuntut kepada kita untuk meninggalkan maulid dan sebagainya dengan menuding kita sebagai ahlul bid'ah? Kalau antum nggak mau berdebat karena mungkin terasa ilmu, cukup menjawabnya dengan tidak pernah berhenti memperingati maulid Nabi Muhammad SAW.
Di kampung kita ada yang nggak bikin tahlil, kemudian ngoceh di mana-mana soal tahlil, bid'ah lah segala macam. Kalau antum nggak berdebat gampang, tetap bikin tahlil di kampung, tetap bikin maulid di kampung. Karena hati-hati, umat kita banyak yang awal, banyak yang kalau bikin sesuatu cuma karena ikut-ikutan. Lu kenapa bikin maulid? Habis gimana tradisi di kampung bikin, masa mau nggak bikin tahun ini? Lu kenapa nggak bikin tahlil? Mak lu bikin, ya mau bikin. Kebanyakan kita yang begitu ya kawan. Sementara mereka udah dipersiapkan dalilnya untuk mematahkan pendapat kita semua. Apalagi kalau sampai omongan begini nih, emang nanti mau nantikin omongan itu. Kelihatannya baik, tapi jahat itu omongan itu tunjukkan kepada kita. Seakan-akan yang kita bikin tidak mencontoh kepada Nabi Muhammad. Singkat cerita, termasuk maulid Nabi yang kita buat. Kalau ada yang tanya, emang nanti mau nantikin, jawab. Oh, ada yang besok bikin maulid, siapa yang nonton? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, mana dalilnya? Ketika Nabi Muhammad ditanya an-qauli yaumil itsnin, tentang puasa hari Senin, Nabi Muhammad menjawab, "Wa fihi wulidtu." Saat itu aku dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi memperingati maulidnya bahkan lebih hebat dibandingkan dengan kita. Kita setahun sekali, Nabi setiap Senin dia peringati maulidnya, meskipun wujudnya dengan berpuasa. Bahkan sampai saat ini di tengah-tengah kita masih banyak umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dia berpuasa hari kelahirannya. Betul? Ada orang Jawa nggak di sini? Ada orang Jawa ya? Coba yang Jawa angkat tangan Jawa, mana Jawa, mana Jawa? Woi, Jawa mana Jawa? Saya biar kata Betawi, gue bangga orang Jawa. Kenapa? Orang Jawa saking uletnya di belahan dunia mana aja ada di situ. Saya kalau ke Mekah, mukimin orang Indonesia yang tinggal di Mekah kebanyakan orang Jawa. 2 tahun yang lalu saya ke Belanda, sama banyaknya orang Jawa. Mungkin kalau besok di planet masa kehidupan bisa jadi ada migrasi juga di sana. Oh, orang Jawa mulutnya bukan main, masya Allah, udah dicontoh dalam usaha. Beda Betawi, Betawi nih. Oh, Betawi jangan tanya loh. Betawi paling nggak betah, lebih jauh dari ketek emaknya. Makanya Betawi ngomong-ngomong situ di bawahnya. Saya ngomong berdasarkan pengalaman pribadi. Saya punya abah, ujit dari abah, anaknya 10. Ujit dari umi, anaknya 13. Abah keramat 4, umi keramat 3, dua-duanya di kita. Dan ibu tahu, satu kampung kebanyakan saudara kita semuanya. Jadi kalau orang Jawa, kalau lebaran, sebentar dia ke Bekasi, sebentar dia kemana, segala macam, saudaranya tetap. Kalau Betawi, nggak kemana-mana. Hari pertama, nggak jedak di situ, semuanya kumpul semua tempat kita. Sesuai dengan singkatan Betawi, betah wilayah. Ya betul. Makanya nggak kemana-mana Betawi. Cuma setampol-tampolnya Betawi, insya Allah masih kuat akidahnya, betul. Anak muda Betawi biar hati dia nggak ngaji, dia nggak puasa, dia nggak sholat, begitu masjid diganggu, dia nggak ke masjid sama dia. Biar katanya gua nggak sembahyang, gua ganggu masjid gua tampol loh, itu Betawi. Begitu mabuknya, bagaimana betul? Jawab pikirnya kasih bagaimana betul? Yes, saya bilang di Jawa ada puasa hari kelahiran. Apa nama puasa itu? Orang Jawa. Bahasa Jawa itu puasa apa? Hah? Weton apa wadon? Weton. Gua pahamnya wadon soalnya. Puasa weton, benar? Artinya masih banyak yang dikit. Makanya buat mereka yang gak dikit maulid Nabi, jaga kalian punya mulut, jangan gampang musuh kalau bisa benar-benar perbedaan sini. Ini kan yang kita setia semua. Ada satu kaidah yang mengatakan kalau di ma'af Rabbi, kalau bukan karena Ustaz kita membenci kita, maka kita gak akan kenal dengan Tuhan kita. Saya pribadi dulu mau katain apa yang mau terima, mau dibilang sok tahu, gak ada ilmu ahlan muzahadah. Tapi kenapa saya agak-agak kencang mau belakangan dari soal pemimpin Wahabi ini? Karena mohon maaf, mereka sudah menuding orang tua-tua kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, habib-habib kita yang alim, yang soleh. Mereka tuding sebagai ahlul bid'ah. Ibu tahu di mana letaknya nanti ahlul bid'ah? Tempatnya ahlul bid'ah di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Secara tanpa sadar mereka kaum Wahabi yang ganti nama dari saat ini menuding orang tua kita bakal masuk ke dalam neraka. Saya kasih contoh sederhana.
Kalau misalnya tetangga bapak ngomongin begini, Pak, kenapa emak lo besok di neraka? Terima nggak digituin? Seperti itulah wahabi kepada kita. Seperti itulah salafi kepada kita. Makanya bagaimana jawabnya? Enggak, kita nggak mesti berantem. Cukup jawab dengan ilmu. Bagaimana dapat ilmunya? Ngaji. Jangan cuma bikin maulid kayak begini. Saya diwali dari Allah Ahmad bin Ahmad Abdullah bin Sedar. Beliau pesan kepada saya punya orang tua, saya diwali dari mereka terus. Apa pesannya? Nggak banyak, ngaji. Kita kan enggak maulid penuh. Ngaji bagaimana? Nggak usah jauh-jauh nih. Yang malam ini hadir maulid, belum tentu besok subuh ada lagi di sini. Benar? Pak, rombongan maulid kayak begini, Pak. Ya Allah, ilmunya bisa bapak comot-comot sesuka bapak. Yang bapak dengan bapak ambil, yang enggak bapak buang. Tapi kalau di pengajian itu ilmunya Masya Allah. Maka tahadusan binyakmah. Di sini masih banyak ulama-ulama kita. Berkhusus buat ilmu yang Fakhruddin Al-Bantani. Silahkan beliau pada pengusaha orang. Kita masih butuh ulama-ulama yang istiqamah kayak beliau ilmunya Masya Allah. Bahkan tadi saya minta supaya beliau bisa naik duluan. Karena kalau beliau naik duluan saya masih bisa ngaji sama beliau. Tapi dari tawadunya beliau, enggak, saya sudah duluan dan tidak tutup doa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan beliau dalam hadap 21 dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Baik ya Tuhan. Bicara persatuan umat Islam, saya kadang-kadang sedih. Umat Islam ini buat bersatu susah. Kemarin ada kejadian di Jakarta. Seorang ojol meninggal dunia ketika dia ada di tengah-tengah demonstrasi. Masih ingat? Siapa namanya? Muhammad Affan Kolonial. Betul? Mudah-mudahan beliau wafat husnul khatimah. Karena dari ceritanya beliau orang baik, beliau suka mencari nafkah buat orang tuanya. Tapi takdir mengatakan lain. Saya ada mengambil pelajaran dari situ. Apa yang terjadi? Saat itu pelakunya bukan orang sembarangan. Yang melindas beliau itu orang yang punya pangkat, betul? Salah satu daripada anggota kepolisian. Tapi hebatnya persatuan ojol, begitu dia dengar di sosmed ada salah satu anak ojol yang meninggal dunia, nggak nunggu komando, nggak nunggu minggu depan, malam itu juga ojol dari mana dia datang buat nuntut keadilan atas temannya yang meninggal dunia. Meskipun mereka tahu ojol nggak punya senjata, yang mereka hadapi yang dia demo tempatnya polisi yang banyak senjatanya, tapi ojol nggak takut untuk menunjukkan kesatuan sama ojol. Di demo itu yang namanya kantor polisi, nggak cukup semalam 2 malam, bahkan kalau masalah sampai 3 malam. Saya bilang hebat anak ojol persatuannya. Seandainya umat Islam punya persatuan kayak begitu, niscaya akan tercipta keadilan buat umat Islam di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, 6 tahun kemarin, ada kejadian, bukan lagi 1, tapi ada 6 santri yang meninggal dunia di KM 50. Itu anak-anak kita. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Saat itu kemana umat Islam? Seandainya umat Islam yang begitu banyak, ketika ada santri yang meninggal dunia, semua umat Islam kumpul kayak anak-anak ojol, datang sama-sama, akan tertiba keadilan buat mereka yang meninggal dunia. Tapi sayangnya kita nggak begitu. Persatuan kita masih lebih kencang kalau bicara suku atau perkumpulan. Bicara agama belum tentu. Jadikan pelajaran buat kita. Ternyata salah satu kekuatan umat Islam yang ditakuti adalah ketika umat Islam bisa bersatu. Musuh-musuh Islam, mereka gak akan mengatakan, hei umat Islam jangan ngaji, hei umat Islam jangan puasa, umat Islam jangan sholat. Enggak. Kenapa? Mereka tahu umat Islam akan mungkin meninggalkan ibadahnya, tapi ciptakan perpecahan di tengah-tengah umat Islam, maka dengan sendirinya umat Islam akan banyak meninggalkan persatuannya. Saya cuma pengen dengan maulid yang kita buat kayak begini, kembali kita jaga persatuan di tengah-tengah kita, insya Allah. Karena tujuan maulid Nabi adalah kita mengikuti baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah Allah, kalau udah Nabi yang kita ikut selamat. Jadi kesimpulan hidup kita saat ini, ayo kita jaga kita punya persatuan. Habib, apa sih yang bikin perpecahan?
Yang bikin perpecahan adalah perbedaan yang dipaksa. Jadi kita sebagai umat Islam, kalau ada hal-hal yang bisa bikin pecah belah umat Islam, tinggalin. Yang bisa bikin bersatu umat Islam, jalani. Ente nggak bikin maulid nggak apa-apa, kami bikin maulid, udah nggak usah berantem. Yang penting ayo kita subuh sama-sama, zuhur sama-sama, jaga persatuan sama-sama. Yang kita ikutin masalah khilafiyah doang. Bahkan mohon maaf, sebelum zaman kita udah diribut sampai udah pada meninggal semua, tetap nggak akan pernah ada ujungnya. Karena yang bikin pakai dalil, yang nggak bikin juga pakai dalil. Mau sampai kapan kemudian kita terpecah dan musuh untuk perang atau perpecahan kita? Jaga persatuan kita, Pak. Termasuknya salah satunya urusan nasab. Urusan nasab sampai nggak perlu jamin nih? Sampai nggak? Sampai. Saya nggak jadi masalah, saya mah nggak mau ambil pusing, Pak. Jangankan cuma anak cucunya, bahkan Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling cintai, manusia yang paling baik akhlaknya. Ketika beliau jadi Nabi, yang nggak percaya banyak, yang bilang Nabi Muhammad pendusta ada, yang bilang Nabi Muhammad tukang mimpi ada, yang bilang Nabi Muhammad bukan Nabi banyak. Segitu nabinya, bagaimana cuma anak cucunya? Maksud saya, kalaupun ada yang nggak mau percaya para habaib anak cucu Nabi, nggak apa, silahkan pegang buat ente, tapi jangan paksa orang lain untuk percaya dengan pendapat ente. Itu nanti yang akan timbul perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Saya Pak di sini, ente mau panggil Habib ahlan wa sahlan, mau panggil Ustaz nggak apa-apa, mau panggil abang juga boleh, mau panggil nama kok nggak ngambek. Cuma satu saya minta, jangan pernah panggil gue pakai panggilan Mulyono. Jangan, itu nama alamatnya bukan main bawaannya. Jangan ya. Artinya, ayo kita jaga, kita punya persatuan. Makanya dengan momentum Maulid Nabi ini, kita ikuti akhlak baginda Nabi kita Muhammad yang terakhir. Ayo kita sadari dosa-dosa kita kepada Allah. Kita ini kalau bikin dosa, cepat-cepat minta ampun, jangan bangga. Bikin dosa jangan sombong. Kadang-kadang umat Islam bikin dosa sombong sih. Dari mana sombongnya Habib? Udah bikin dosa, ditontonin, itu sombongnya umat Islam. Lu juga sama lu. Gedek mama bawaan. Mak ngaji bikin dosa mahayu. Pernah satu ketika saya ada undangan ngajar di Bekasi. Sebelum ngajar saya makan bubur ayam, nyabu beban lagi bubur ayam. Di sebelah tempat saya makan itu ada lapangan kosong. Begitu saya makan, ada ibu-ibu mungkin 5 atau 6 orang. Dan ini ibu-ibu udah gak muda lagi. Potongan ibu-ibu yang kalau tinggal di musola ada yang godain deh ibu-ibu. Apa? Expired. Ibu tahu itu emak-emak segerombolan. Yang pertama dia pakai dress code, bajunya sama semua. Kadang-kadang yang gue kedap bajunya pakai legging semuanya buat. Ya Allah, itu baju nempel apa kulitnya. Saya dulu punya nenek almarhum Mahadawatiyah. Beliau suka ngajar juga. Saya waktu jadi cucunya beliau waktu masih kecil, kalau nenek saya tidak saya mau ngajar, saya suka minta duit sama beliau. Itu mohon maaf, habis minta duit, saya temenin saya punya nenek naik becak, naik bajai. Ibu tahu, begitu beliau mau naik becak, diangkat gomisnya, di dalam gomis nenek saya ada leggingnya. Saya sempat lihat dan saya pakai legging, pakai dalaman. Hebatnya orang tua dulu, biarkan nenek kalau di blok baju udah punya handphone, tapi orang tua kita masih bisa bedain mana yang namanya pakaian dipakai di dalam, mana yang dipakai di luar. Orang dulu pakai legging di dalam, orang sekarang kalau begitu pinteran mana? Dulu apa sekarang? Itu nenek-nenek mohon maaf yang udah kumpul. Di antara mereka ada satu yang mohon maaf dia gotong sepeda aktif yang pakai roda, bukan yang kota kecil, bukan gede kayak begini nih, digotong sama dia.
ditaruh di dalamnya, yang satu nyalain speaker, yang satu masang tripod yang gini, terus dipajang handphone di situ. Saya makan nggak kepo sama mata buah sambil makan gitu. Begitu saya makan, apa yang terjadi? Itu mama kompak di depan handphone, dinyalain TikToknya, itu nenek-nenek nyetel musik ngapalin goyang TikTok, lo bayangin? Kalau nggak jadi itu tuh saya di nenek-nenek. Lo bayangin bu, itu udah yang 3 kompak, atau salah diulang lagi, 4 kompak, atau salah ulang lagi. Itu apa lagu nggak habis-habis, gua dimakan dari enak akan enak lihat. Dan kerawat gua juga pelaku tuh. Kadang-kadang gua sedih sama perempuan, laki kawin lagi nggak ada yang ngasih tuh. Laki nggak boleh kawin lagi, memang dia bisa adil. Perempuan nggak boleh berbagi, nggak apa-apa. Poligami juga bukan kewajiban, betul juga pak, hati-hati pak. Kalau mau kawin lagi, gentle, ngaku aja. Bini nanya, abang kenapa kawin lagi? Emang kau pengen begitu? Jangan pakai ngomong, kenapa sih kawin lagi? Sunnah Nabi buat aku, bapak-bapak lu. Akibat kita suka gampang begitu, nanti mereka akan remehkan daripada sunnah Nabi dan Nabi kita Muhammad. Oh, laki-laki nikah nggak bakal bisa adil, perempuan nggak mau berbagi, nggak apa-apa. Mudah-mudahan suami-suami ibu bisa menjaga hati buat ibu semuanya. Cuma kalau bicara adil, jangan cuma laki yang dituntut adil, perempuan juga perlu adil. Zaman kita saat ini perempuan banyak nggak adilnya, lakinya nggak boleh berbagi, tapi yang punya laki dibagi, yang jadi punya lakinya dibagi-bagiin sama dia. Paham gak lu? Paham gak? Saya tanya nih, bu, godaan perempuan itu mohon maaf bukan di wajahnya, tubuhnya. Lekuk tubuh perempuan godaannya masya Allah. Sekarang saya tanya, ibu kalau senam pakai legging, baju senam, berbentuk tak badan lu? Berbentuk nggak? Sekarang saya tanya, lekuk tubuh ibu punya suami dan tangga? Suami bertetangga. Baik, yang kedua, godaan perempuan di goyangannya. Sekarang mau tanya, ibu kalau goyang itu, goyang ibu punya suami punya tetangga? Ya suami, mari kita ambil kesimpulan. Yang pertama, lekuk tubuh suami istri hanya untuk suaminya, goyangan istri hanya untuk suaminya. Pertanyaan gua, yang suka senam di lapangan pagi-pagi siapa? Jawab! Jawab! Gedeg gue. Kadang-kadang yang lebih ngeselin mandi senam pakai toa masjid. Ibu-ibu jangan lupa, ntar jam 7 kita kumpul senam di lapangan. Mau ngapain tuh? Tanpa ibu sadar, ketika ibu berbuat demikian, ibu sedang mempertontonkan setiap lekuk tubuh ibu dan goyangan ibu dinikmati oleh mata-mata yang bukan mahal. Bayangin berapa banyak dosa yang terbuat saat ini. Bukan gak boleh senamnya, mau senam silahkan. Ibu-ibu mau senam gak apa-apa, pinjam satu rumah tangga yang ada lakinya, suruh keluar lakinya. Semua masuk di rumah, kumpul perempuan semua, tutup pintunya, senam gak apa-apa, gak usah banyak-banyak, sampai patah-patah lagi aduh resikonya. Kalau ibu kumpul di lapangan, ibu senang goyang-goyang dengan pakaian yang begitu melekat, yang begitu rapat sama badannya. Saya tanya, yang nonton siapa aja? Semua. Tukang ojek bisa lihat, tukang sampah bisa duduk angker, aki-aki standby di pojokan. Yang lebih bahaya lagi, ketika di videoin, kemudian naik sosial media, berapa banyak juta mata yang memandang, semua itu akan mendatangkan dosa bagi pelakunya. Habib, rumah tetangga-tetangga kami nggak ada yang gede, habis kecil-kecil. Kalau di rumah nggak enak, nggak ada yang nonton, tak, ibu suruh nonton. Besok minggu pagi nih, bu, kan besok ibu sekolahnya jam berapa bocah ini? Besok ibu kasih view bocah cepat, suruh dia kasih tahu di Bogor yang jauh. Ibu di rumah berdua sama suami dudukin di bangku, bilang bang, tontonin, gua mau senang. Kalau suami nggak mau nonton, gampang ikat. Begitu suami ikat, ambil meja kecil, ambil speaker, ibu naik meja.
Nyalain sebenarnya ibu senang depan suami, nggak jadi dosa. Lu mau pakai baju apa nggak jadi dosa. Dan suami nggak mana nih nonton ibu udah ikat ya. Begitu ibu mulai senang, insya Allah suami mau dalam hati bini gua PA. Nah suami diikat apa nggak PA lu? Jangan ya, makanya yang nggak tubuh Allah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cuma karena niat sehat, tapi ujungnya maksiat kepada Allah. Tanpa kita sadar dalam Islam bukan cuma ada yang namanya amal jariah, tapi juga ada yang namanya dosa jariah. Makanya kejadian demi kejadian, musibah demi musibah yang sudah menimpa kita, betul tadi apa kata Ustaz cerita, tujuannya nggak lain agar kita semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata seniman, apa kata seniman? Mungkin Tuhan mulai melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu karena seniman yang ngomong, tapi masih ada baiknya. Tapi buat kita nggak ngomong kayak begitu. Kenapa? Karena Allah nggak bosan melihat kita. Allah nggak bosan dengan tingkah laku kita. Buktinya, meskipun kita berdosa, Allah tetap kasih nikmat. Besok kita minta ampun, berdosa lagi, Allah tetap kasih nikmat. Allah nggak pernah bosan sama kita. Tetapi yang betul buat kita, Allah bukan bosan, tapi Allah murka dengan tingkah laku kita. Makanya mohon maaf deh buat pejabat-pejabat ya Allah, kadang-kadang udah nggak kok emang nggak mau bantuin, nggak usah nyakitin rakyat. Ini kadang-kadang pejabat digaji mahal-mahal, ngomong saya nak bobek aja. Kadang-kadang ngomong banyak nyakitin rakyat. Awal kejadian bencana ada yang ngomong katanya itu kan besar cuma di sosmed doang, pala gede tuh. Segitu banyak udah pada mati apa 900 orang yang meninggal dunia. Itu yang mati manusia bukan binatang. Ngomongnya kadang-kadang pada seenaknya aja, semua maunya aja. Artinya kalau emang kalian gak bisa bantu, jangan sakiti rakyatmu. Karena setiap kebijakan mereka yang akan jadi penyebab, yang akan terkena imbasnya adalah rakyat. Kemarin kejadian di Kemayoran ada masalah 22 orang yang meninggal dunia. Dan kemarin saya baca bosnya ditangkap. Kenapa ditangkap? Karena dianggap bertanggung jawab ada kelalaian di kantornya mereka. Kalau 22 orang ada yang ditangkap karena kelalaian, pertanyaan saya, kalau terbukti memang di Aceh, di Medan, kemudian di Padang ada kelalaian daripada manusia yang menembang pohon segitu banyak dengan semaunya, ada illegal logging, ada pembalakan liar sehingga terjadi musibah menyebabkan 900 lebih anak bangsa meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau yang dua-dua ada tersangkanya, tinggal tentuin, tinggal cari, tinggal teliti siapa jadi yang berarti daripada manusia. Mereka harus tanggung jawab atas kebutuhan rakyat yang meninggal dunia. Tiba siapa? Kalau bukan kita kembali kepada Allah, kepada siapa kita kembali? Maka mudah-mudahan yang kita bikin malam kayak begini bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, Bu, kita punya empati sama saudara kita. Meskipun kita nggak ngerasain langsung, tapi insya Allah kita bisa merasakan bagaimana kesedihan mereka. Karena perumpamaan satu musuh kata Nabi Muhammad, ada satu wahid bagi satu tubuh. Jika syaka min udun, kalau satu anggota tubuh sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakitnya. Sakitnya warga Aceh, mereka sakit dari kita. Sakitnya warga Medan, Padang dan semuanya itu pun sakit dari kita. Bagaimana kemudian? Yang pertama, doain mereka. Yang kedua, bantu mereka. Sedikit banyak, mungkin di mata kita sedikit, tapi buat mereka begitu berharga. Karena mereka saat ini kehilangan semuanya. Rumah yang mereka kumpulin duitnya habis saat itu juga. Saat itu mereka gak mikirin apa-apa, Pak. Antum kalau lihat videonya itu, mohon maaf, mereka yang terkena musibah gak mikirin apa-apa saat itu. Dia gak mikirin rumahnya, dia gak mikirin mobilnya, dia gak mikirin handphonenya. Yang dia pikirin yang satu, keselamatannya. Ambil hikmah buat kita. Di saat kita ingin mencari keselamatan di dunia, saat itu apapun yang bisa, mereka 2 hari gak makan, mereka bertahan, tetap mereka lakuin. Yang penting mereka bisa selamat. Itu tindakan yang baik. Bayangkan, Bu, kita sebegitunya pengen selamat di dunia,
kita akan bertahan semaksimal kemampuan kita. Kita akan cari solusi agar kita selamat di dunia ini. Bayangkan, kenapa kita nggak begitu dalam rangka mencari keselamatan kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidup di dunia ini cuma sebentar. Kita akan kekal nanti di akhirat Allah. Kenapa umat Islam nggak mempersiapkan dengan baik kematiannya? Kenapa umat Islam nggak melaksanakan maksimal apapun yang dia bisa untuk bekal di akhiratnya? Di mana nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Jadi bantu mereka yang punya duit, donasi kepada mereka. Kami padahal kita ini agak susah, mohon maaf, kita bantu mereka, hakikatnya kita sedang membantu kita semua. Apa kata Nabi Muhammad? Man nafasa an mu'minin hurbatan min rabi dunya, nafasallahu anhu hurbatan min rabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka menghilangkan kesusahan mukmin dalam urusan dunia, maka Allah akan hilangkan satu kesusahan nanti buat dia di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar ya Allah, kami sadar ya Allah sudah banyak dosa yang kami perbuat. Kami mohon kepada ya Allah, cukupkan musibah atas kami. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala kubla nusulihi minas sama. Ya mudah-mudahan lewat panggung-panggung kayak begini, di maulid-maulid kayak begini, akan dilantunkan doa-doa kepada Allah di mana kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma buat kita, tapi buat semua umat Islam yang ada di tengah-tengah akhirat. Ya mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti mudah-mudahan ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi ni'mah. Lakal hamdu ya Allah bi adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi adadi man lam yahmadika. Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamdu. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Alhamdulillahi rabbil alamin kama 'allamtana fi kitabik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi hasanati Sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaba syarri wa ta'sir wa tahabbu lana biha rizqan halalan wa kathir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta hasbuna wa ni'mal wakil wa ya ni'mal maula wa ni'man nasir. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidana Muhammad. Anta babullah wa lam yakun lahu babun ghairu. Ma'ajazina wa kusurina inna natawassalu bika ila Allah ta'ala
liyaghfir lana khati'atina wa yastur 'uyubana wa yujiba da'awatina wa yaqdi hawaijana wa yuhassina maqasidana wa yuballigha muradana wa maharibana wa yusahhila umurana fid din wad dunya wal akhirah fa innaka anta ya Rasulullah sahibul wasilah. Allahumma ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Innana jami'an qad hadarna majlis dzikra maulidi nabiyyikal mukhtar wa lana hajat ya Allah wa lana amal ya Allah uminat fi sudurina wa laysa bi khafiyatin 'anka Allahumma wa bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa maddahi sayyidina Muhammad wa ashabil mawalid min maulidi nabiyyika Muhammad nas'aluka ya Ra'ufu ya Rahim wa natawassalu ilaika bijahi habibikal Mustafa ar-Ra'ufir Rahim wa nad'uka ya Allah bima da'aka bihi Rasulullah ihtitami majlisihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa tafa'lana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال يا مصلح القلوب والبال بجاه المصطفى والأصحاب والآل املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء. اللهم إنا نسألك حب رسول الله وحب من يحب رسول الله وحب عمل يبلغنا إلى محبة رسول الله ونسألك يا الله حب آل بيت رسول الله وحب من يحب آل بيت رسول الله وحب عمل يبلغنا إلى محبة آل بيت رسول الله. نسألك يا الله حب العلماء وحب من يحب العلماء وحب عمل يبلغنا إلى محبة العلماء. ونسألك يا الله حب الصالحين وحب من يحب الصالحين وحب عمل يبلغنا إلى محبة الصالحين. يا الله يا رحيم يا رحمن يا ستار يا غفار اغفر لنا الذنوب التي تحجبنا عن رسول الله اغفر لنا الذنوب التي تبعدنا عن محبة رسول الله اغفر لنا الذنوب التي تبعدنا عنك يا الله يا أرحم الراحمين. إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بجاه حبيبك المصطفى وبكرامة آل بيته أهل الصفا والوفاء نسألك يا الله نسألك يا الله أن تجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد من خيار أمة سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة لسنة حبيبك سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.